Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya luar biasa. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep asam dan basa. Teori asam basa dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama akan dijelaskan tentang teori Arrhenius. Pada tahun 1886, Svante August Arrhenius, ilmuwan dari Swedia, mengemukakan teori mengenai asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidronium H3O+, atau ion hidrogen H+, jika dilarutkan di dalam air. Contoh senyawa. Senyawa asam yang pertama HCl, yang kedua HNO3, dan yang ketiga H2SO4. Senyawa basa yang pertama NaOH, yang kedua KOH, dan yang ketiga CaOH 2 kali. Contoh reaksi asam yang pertama HCl menjadi H+ ditambah Cl-, yang kedua H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO42-. Reaksi basa yang pertama NaOH menjadi Na+ ditambah OH-, yang kedua CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Kedua ada teori Bronsted-Lowry. Pada 1923, Johannes Nicolaus Bronsted, kimiawan dari Denmark, dan Thomas Martin Lowry, kimiawan dari Amerika Serikat, mendefinisikan asam basa. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan atau donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton dalam suatu reaksi transfer proton. Pada reaksi asam basa Bronsted-Lowry, terdapat dua pasang asam basa konjugasi. Untuk mengetahui contoh senyawa Bronsted-Lowry, kita dapat melihat tabel berikut. Ada asam 1, basa 2, menjadi basa 1 dan asam 2. Yang pertama, HNO3 ditambah NH3 sehingga NO3- NH4+. Yang kedua, HCl ditambah H2O sehingga Cl- ditambah H3O-. Yang ketiga, S2- ditambah H2O sehingga HS- ditambah OH-. Yang keempat, CH3NH2 ditambah HCl sehingga CH3NH3+ ditambah Cl-. Untuk mendapatkan basa 1 dan asam 2, kita perlu mereaksikan. Sebagai contoh, yaitu pada reaksi HF ditambah H2O sehingga H3O+ ditambah F-. Jika reaksi berjalan ke kanan, HF merupakan asam karena mendonorkan proton H+-nya pada H2O, sehingga H2O yang menerima proton H+ menjadi H3O+ dan termasuk basa. Sebaliknya, jika reaksi berjalan ke kiri, H3O+ bertindak sebagai asam karena H3O+ mendonorkan proton H+-nya pada F- menjadi HF, sehingga F- bertindak sebagai basa. Yang ketiga yaitu teori Lewis. Pada 1923, Gilbert and Lewis, kimiawan dari Amerika Serikat, mendefinisikan asam basa berdasarkan teori ikatan kimia. Menurut Lewis, asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sementara itu, basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron bebas. Contoh asam Lewis yaitu H+, BF3, dan Cu2+. Contoh basa Lewis yaitu OH-, NH3,
H2O. Salah satu contoh reaksi Lewis adalah BF3 ditambah NH3 menghasilkan NH3BF3. Hal tersebut terjadi karena pada saat kita membuat struktur Lewis pada BF3, tidak akan ditemukan pasangan elektron bebas di dalamnya. Dan pada saat kita membuat struktur Lewis pada NH3, akan menyisakan satu pasang elektron bebas. Elektron bebas tersebut akan didonorkan kepada BF3, sehingga NH3 akan bersifat basa, dan BF3 yang menerimanya akan bersifat asam. Maka mereka akan menjadi satu membentuk NH3BF3. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami ucapkan terima kasih.